Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giyas Saiful Adhar. Saya mahasiswa di Institut Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi di tingkat 2. Nah, kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana cara menginstal aplikasi Orange HRM di sistem operasi Windows. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas apa itu Orange HRM di artikel kami sebelumnya, yang nanti semua link download ataupun link tutorial berbentuk web ataupun informasi lainnya akan kita simpan di deskripsi. Nah, di sini kita akan coba menginstal aplikasi Orange HRM, di mana aplikasi ini berguna untuk memanajemen sumber daya dari sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa versi dari Orange HRM, mulai dari versi 2.2 sampai versi 5.0, yaitu versi terbaru. Nah, untuk menginstal aplikasi Orange HRM ini, kita memerlukan aplikasi XAMPP, di mana aplikasi ini berguna untuk mengaktifkan modul web server, karena Orange HRM sendiri merupakan aplikasi yang berbasis web server. Nah, kemudian kita kembali ke Orange HRM. Nah, di sini kita akan coba praktekkan menggunakan versi 4.10 saja. Nah, di sini kita tinggal download saja aplikasi Orange HRM versi 4.10. Oh, karena sudah ada, jadi kita tidak perlu mendownload. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa Orange HRM versi 4.10 ini sudah menggunakan PHP versi 7.4. Kita akan coba cek 4.10. Nah, bahwa Orange HRM versi 4.10 ini sudah menggunakan PHP 7.4. Oleh karena itu, kita harus mendownload aplikasi XAMPP yang support dengan versi PHP 7.4. Nah, kita bisa gunakan versi 7.4.27 ataupun versi 7.4 lainnya. Nah, di sini saya sudah menggunakan XAMPP versi 3. Nah, di sini sudah menggunakan PHP versi, kita akan coba versi berapa. Nah, sudah menggunakan PHP 7.4, artinya kita sudah bisa memenuhi syarat untuk menginstal aplikasi Orange HRM. Nah, setelah kita menginstal aplikasi XAMPP, untuk cara penginstalannya kita tinggal download dan kita install seperti biasa, tinggal next. Ini tidak bisa saya langsung contohkan karena saya sudah menggunakannya. Kemudian, nah, setelah kita mendownload file dari Orange HRM versi 4.10, kita kopikan file yang sudah di-download tersebut ke htdocs. Kita ulang, kita masuk ke penyimpanan direktori C atau sistem, kemudian cari folder XAMPP. Nah, ini kemudian masuk ke menu htdocs. Nah, di sini. Nah, kopikan file Orange HRM tersebut ke folder htdocs ini. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita ekstrak file ini. Caranya tinggal klik kanan pada Orange HRM yang telah kita download, kemudian kita pilih ekstrak here. Nah, tunggu sampai proses ekstraksi file sampai selesai. Nah, pastikan bahwa kita menyimpan file ini di direktori C,
kemudian XAMPP, kemudian masuk ke folder htdocs. Nah, di sini kemudian ekstrak file tersebut di sini. Nah, setelah selesai, maka akan muncul folder baru, yaitu Orange HRM versi 4. Nah, folder ini bisa kita ganti dengan nama perusahaan kita. Contohnya, kita akan gunakan Niche Techno. Nah, seperti ini. Folder tadi, hasil ekstrak dari Orange HRM, kita ganti dengan nama Niche Techno. Nah, setelah itu, untuk menginstal aplikasi dari Orange HRM ini, kita harus mengaktifkan modul Apache atau web server serta MySQL untuk menyimpan database-nya. Nah, di sini kita buka aplikasi XAMPP. Nah, kita stopkan dulu. Nah, di sini kita pastikan harus menjalankan modul yang namanya Apache dan MySQL. Apache ini berguna untuk menampilkan folder dari htdocs tadi ke halaman web. Nah, kita start, kemudian MySQL untuk penyimpanan database-nya. Kemudian start. Nah, setelah itu, setelah modul Apache dan MySQL kita aktifkan, kita langsung buka aplikasi browser, baik itu Chrome ataupun Mozilla ataupun yang lainnya. Kita ketikkan localhost dan nama folder dari aplikasi Orange HRM yang telah kita ekstrak sebelumnya dan telah kita ganti namanya. Karena tadi kita sudah mengganti dengan nama Niche Techno seperti ini, kita ketikkan localhost dan nama foldernya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan awal untuk melakukan instalasi Orange HRM. Nah, di sini kita tinggal menginstalnya dengan cara tekan next. Kemudian di sini untuk lisensi kita tekan I accept. Nah, untuk di sini kita harus isi database untuk penyimpanan data dari Orange HRM. Nah, di sini untuk database to use kita pilih new database karena kita akan membuat database baru. Kemudian database hostname ini merupakan server tempat database tersebut, yaitu ada di localhost. Kemudian, jadi kalian tidak perlu merubahnya, tinggal kalian lanjutkan. Kemudian untuk database host port, nah di sini pastikan kalian sama dengan modul di XAMPP. Nah, perhatikan untuk portnya harus sama dengan MySQL pada XAMPP karena di dalam XAMPP menggunakan 3306, di sini juga harus menggunakan 3306. Nah, ini merupakan port dari MySQL. Nah, setelah itu untuk database name, nah ini merupakan database yang akan digunakan oleh Orange HRM ini. Jadi kita tidak perlu membuat
database secara manual di phpMyAdmin seperti biasa. Dengan Orange HRM ini kita bisa langsung membuatnya otomatis. Nah, di sini untuk database name bisa kita isi dengan nama yang akan kita gunakan, misalnya DB. Ini bebas saja. Nah, nanti akan ada di sini otomatis. Kemudian untuk privilege kita pilih root saja karena ini untuk login ke database-nya. Jadi kita root dan tanpa password. Kemudian ini kita checklist saja. Nah, untuk pengisian database configuration cukup dengan mengganti database name saja dengan nama database yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita tekan next. Nah, di sini kita perhatikan bahwa status dari komponen yang diperlukan harus oke atau harus compatible. Nah, ini alasan mengapa kita harus memilih XAMPP atau PHP yang sesuai dengan versi dari Orange HRM. Karena biasanya masalah dari gagal penginstalan itu adanya di PHP version, yaitu harus menggunakan PHP versi 7.4. Nah, setelah dipastikan semua status oke, kita bisa langsung melanjutkan ke penginstalan, kemudian kita next. Nah, perhatikan bahwa form yang bertandakan bintang merah seperti ini merupakan form yang wajib kita isi. Untuk nama organisasinya kita gunakan sesuai dengan perusahaan yang kita kelola. Kemudian untuk country pilih Indonesia. Ini bebas saja. Yang penting diisi. Kemudian untuk bahasa kita pilih English saja. Kemudian time zone. Time zone kita gunakan Asia, Jakarta. Asia Jakarta. Kemudian untuk admin user, untuk first name kita contohkan Saiful Adjar. Untuk email address bebas. Untuk kontak number bebas saja. Untuk username dan password. Nah, setelah form semua diisi, kita tinggal next. Nah, di sini kita akan ke langkah terakhir, yaitu penginstalan. Untuk detailnya, untuk hostname kita gunakan localhost karena ini lokasi server kita. Kemudian untuk database hostport kita gunakan 3306 sama dengan XAMPP. Kemudian untuk database name kita gunakan DB. Untuk privilege root dan untuk admin user yaitu admin. Langkah selanjutnya kita tinggal install. Nah, tunggu proses ini sampai selesai. Nah, di sini juga sudah muncul DB. Ini merupakan database yang sebelumnya kita buat di Orange HRM. Ini akan memerlukan waktu cukup lama tergantung dengan spesifikasi dari laptop kalian. Kita akan langsung gunakan saja yang sudah jadi. Karena akan sama saja. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi dari Orange HRM.
untuk langkah selanjutnya kita masuk menggunakan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita login. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Orange CRM. Di sini kita login sebagai admin, jadi terdapat menu-menu admin, PIM, dan yang lainnya. Yang akan kita lakukan di sini, kita akan contohkan bagaimana cara menambahkan karyawan, kemudian bagaimana cara membuat struktur organisasi. Kemudian yang terakhir adalah cara bagaimana merubah tampilan sederhana dari Orange CRM ini. Yang pertama kita akan lakukan adalah menambahkan user management. Nah, di mana nantinya kita akan buat user seperti ini. Ini merupakan tampilan dari user-user yang telah saya tambahkan sebelumnya. Nah, untuk menambahkan user seperti ini, kita bisa langsung masuk ke menu PIM, kemudian Add Employee. Nah, ini tekan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama-nama dari karyawan baru yang akan kita tambahkan. Contohnya Hamid Urak. Nah, di sini yang pasti untuk mengisi ini harus mengisi first name dan last name-nya. Untuk middle name itu opsional. Yang pasti kita wajib mengisi first name dan last name. Kemudian untuk employee ID, ini merupakan urutan atau ID dari user tersebut. Nah, di sini kita gunakan 0016 karena memang ID tersebut belum digunakan. Jadi kita harus menggunakan ID yang belum digunakan oleh user sebelumnya. Kemudian untuk photograph ini bisa kalian isi, bisa kalian tidak isi. Ini untuk user profile. Kemudian kita buat akun untuk login ke dalam aplikasi Orange CRM ini. Contohnya kita sesuaikan saja, samakan saja. Kemudian untuk password, nah untuk password pastikan gunakan karakter, gunakan kombinasi karakter, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Contohnya nah seperti ini. Kemudian untuk status enablekan saja karena sebagai anggap saja sebagai karyawan yang aktif. Kemudian kita save. Nah, setelah itu ini merupakan tampilan dari profil dari user yang baru kita tambahkan. Nah, ini bisa kita edit untuk tambahkan identitas lainnya, ataupun nanti ini bisa dirubah sendiri oleh user tersebut. Nah, kita cek apakah sudah masuk ke dalam user management atau database. Kita cek. Nah, ini merupakan user yang baru kita tambahkan sebagai ESS. Nah, di sini kita juga bisa merubahnya sebagai admin. Kita tinggal pilih user role-nya, tinggal admin. Nah, ini otomatis dia akan statusnya akan sebagai admin. Jadi dia akan memiliki hak dan wewenang yang sama seperti user yang saya gunakan saat ini. Nah, kita akan coba gunakan login menggunakan akun ini, yaitu Hamid. Kita logout. Nah, ini kemudian login. Nah, ini tampilannya akan sama. My info. Nah, ini akan menampilkan personal detail dari user tersebut. Nah, di sini sebagai admin. Nah, kita akan coba rubah kembali. Dia akan sebagai karyawan biasa. Kita masuk sebagai admin. Kemudian kita masuk ke user management, kemudian user, cari user yang akan kita rubah yaitu Hamid. Kemudian kita edit, kemudian pilih ESS. Nah, seperti ini.
Nah, kita coba lihat kembali bahwa role-nya sudah menjadi user biasa. Kemudian kita coba kembali apakah benar sudah berubah. Kita login menggunakan akun. Nah, ini merupakan tampilan dari Orange HRM untuk user biasa atau SSS. Nah, di sini tidak ada menu admin untuk mengatur karyawan ataupun sebagainya. Nah, setelah kita berhasil membuat user, kita akan coba membuat sebuah struktur atau struktur organisasi dari perusahaan kalian. Nah, contohnya kita masuk ke user, Nah, untuk caranya kita masuk ke menu admin, kemudian masuk ke submenu organization dan struktur. Nah, di sini kita bisa menambahkan struktur baru, yaitu edit. Kemudian kita tekan icon tambah ini untuk menambahkan struktur baru. Contohnya kita untuk unit ID kita pilih 1. Untuk name-nya di sini kita tim digital marketing. Nah, kita bisa mengisi deskripsi di sini. Nah, seperti ini. Ini struktur organisasi dari perusahaan kita. Kemudian kita tambahkan kembali untuk divisi IT support. Ini ke posisi kedua. Kemudian kita save. Nah, di sini di dalam struktur digital marketing terdapat turunannya, misalnya untuk 1.1 untuk tim sosial media, khusus untuk tim sosial media. Kemudian di digital marketing kembali ada untuk pengelola online store. Karena kita anggap saja bahwa perusahaan ini bergerak di bidang jasa dan produk. Nah, di sini. Kemudian untuk IT support kita juga bisa tambahkan. Contohnya teknisi internal. Kita tekan save. Kemudian teknisi lapangan. Nah, caranya cuma seperti itu saja. Tinggal kita tambahkan di icon plus ini ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja sesuai dengan struktur organisasi yang ada di perusahaan kalian. Nah, untuk struktur yang pertama atau struktur yang paling tinggi kita tambahkan di paling atas ini organization. Kita tambahkan misalkan ada divisi lain. Kemudian untuk subdivisinya kita tinggal tambahkan di parent dari struktur utama. Nah, di sini seperti ini. Untuk caranya cuma seperti itu saja. Kemudian kita tekan down untuk menyimpan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, itulah cara untuk menambahkan struktur organisasi di perusahaan kalian. Nah, kemudian bagaimana cara merubah tampilan dari aplikasi Orange CRM ini? Nah, di sini ada fitur corporate branding digunakan untuk mengatur tampilan dari aplikasi Orange HRM ini sesuai dengan aplikasi
sesuai dengan perusahaan kalian. Contohnya untuk primary color ini primary colornya orange, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Contohnya warna biru. Nah, ini tampilan dari ini ya. Yang oranye ini akan berubah menjadi biru. Nah, seperti ini. Kemudian untuk secondary colornya itu kita putihkan saja. Kemudian untuk tombol, warna tombol kita ingin gelap. Nah, seperti ini. Ini bebas saja, tergantung keinginan kalian. Jika sudah sesuai, tinggal kita tekan publish. Nah, seperti ini. Otomatis akan berubah. Nah, jika ingin menambahkan banner logo juga bisa. Kita gunakan logo, misalkan logo. Nah, seperti ini. Kita publish. Logo banner ini terdapat di halaman login ya. Kita akan coba lihat. Logout. Nah, ini logo yang telah kita tambahkan barusan. Nah, warnanya juga sudah menjadi biru sesuai dengan warna yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, kemudian login kembali. Nah, ini merupakan tampilan dari Orange HRM yang telah kita rubah sederhana warna dari dashboard dan tombol. Nah, kita coba menggunakan user lain, misalkan ini user karyawan. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Orange HRM dengan role user ESS ya. Nah, itulah bagaimana cara menginstal aplikasi Orange HRM ini di sistem operasi Windows. Untuk video kali ini cukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.